Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rio Sport. Kita awali edisi kali ini dari Timnas Indonesia. Meskipun belum hadirkan satu trofi pun bagi Indonesia, dan di dalam Indonesia itu sendiri banyak tikus-tikus yang membenci Sintayong, tapi ternyata tak demikian dengan negara-negara lain. Bahkan bukan cuma negara-negara ASEAN, tapi negara-negara Asia lain, Afrika dan Eropa pun mengagumi pencapaian timnas Indonesia di bawah Sintayong. Setelah kemarin ada negara Korea Selatan yang ingin memulangkan STY untuk jadi pelatih kepala timnas Korsel, kemudian ada klub Cina dan juga Australia yang ingin ambil STY sebagai pelatih, kini giliran negara-negara Arab yang tertarik pada STY. Dalam sebuah artikel di situs Al Jazeera disebutkan para klub Liga Arab tengah memantau sejauh mana pergerakan timnas Indonesia bersama Sintayong dan akan sejauh mana PSSI mempertahankan STY. Sebab jika PSSI melepas STY, para klub Liga Arab kabarnya sudah siap langsung akan mengambil STY. Lalu apa acuannya para negara-negara ini kepincut dengan STY? Padahal STY ini belum hadirkan satu trofi pun loh sepanjang karirnya sebagai pelatih. Para mata dunia ini tentu berkaca pada progres timnas Indonesia. Ranking Indonesia yang tadinya ada di urut atau di angka 160-an, kini ada di angka 140-an. Bahkan dari segi permainan pun para mata dunia ini menilai timnas Indonesia di bawah STY ini jauh melonjak. Terbukti tim sekelas Argentina saja kesulitan melawan Indonesia. Jika tim sekelas Indonesia saja bisa disulap oleh STY, bayangkan jika tim ini diisi pemain-pemain hebat, akan seperti apa tim itu? Inilah yang jadi alasan kenapa mata dunia ini menyoroti STY. Betul juga sih, tim sekelas Indonesia yang dianggap ecek-ecek alias dianggap tim kacangan saja bisa sampai seperti ini oleh STY. Apalagi kalau tim-tim yang banyak bintangnya. Tapi kenapa ya kok di Indonesia banyak banget yang gak suka sama STY? Dan anehnya lagi, yang gak suka STY ini justru orang-orang yang katanya tahu bola dan paham bola dan para anggota federasi. Inilah Indonesia. Lu juara, lu bagus. Lu nggak juara, seterkenal apapun lu, ya lu nggak bagus, gitu kan? Ada. Komdis PSSI keluarkan sanksi lagi dan denda nih. Kali ini khusus untuk tim Liga 2 dan EPA. Yang pertama, Sriwijaya FC didenda 45 juta dan pengurangan poin 3. Pelanggarannya tak menurunkan pemain U21 saat lawan Semen Padang. Yang kedua, PSPS Riau didenda 47,5 juta. Pelanggarannya yang pertama pelemparan botol, kedua 5 kartu kuning, dan ketiga adanya supporter away. Yang ketiga, PSM Makassar U20 didenda 5 juta. Pelanggarannya adalah WO saat lawan Persebaya U20. Yang keempat, Dewa United U20 didenda 5 juta. Pelanggarannya WO saat lawan Persija U20. Nah, untuk Liga 1 siap-siap ya, soalnya akan meledak nih jika diumumkan. Ya, lumayan lah, dari 4 denda ini PSSI dapat duit sekitar 100 jutaan lah. Makanya tuh kalau kalian punya anak, disuruh jadi daftar aja tuh jadi anggota PSSI. Enak loh, kerja cuma nontonin kesalahan orang tapi duitnya bejibun. Kita beralih ke berita klub. Persebaya resmi mengistirahatkan pelatih Joseph Gombau usai Persebaya ini ditekuk 4-0 oleh Persi Kediri. BTW kita akan bahas dikit ya kontroversi yang lagi rame nih, sampai wasitnya mau digebukin nih karena membatalkan penaltinya Persi Kediri. Jadi ceritanya gini, ada pemain Persik Kediri yang dilanggar pemain Persebaya di kotak penalti. Wasit udah nunjuk titik putih, tapi wasit ini diskusi dulu dengan asisten wasit dan setelah itu membatalkan penalti. Nah, ini gimana ya aturannya? Oke, buat yang belum tahu kita kasih tahu dikit ya. Dalam aturan FIFA, jika terjadi pelanggaran di kotak penalti dan wasit tidak melihat atau tidak yakin, maka wasit boleh meminta pendapat pada asisten wasit atau melihat tayangan ulang. Dan jika dirasa menurut asisten wasit itu bukanlah pelanggaran, maka wasit boleh batalkan penalti asal peluit belum ditiup loh ya.
Bukan peluit buat tanda penalti lo ya, tapi peluit untuk tunjuk tendangan penalti dilakukan alias permainan udah dimulai. Nah, kalau peluit penalti itu atau penalti itu udah dilakukan ternyata dibatalkan, itu baru tidak boleh. Nah, kalau ini kan udah bener nih wasit Jetman ini, dia ini membatalkan keputusannya sebelum penalti itu diambil. Cuma yang jadi bikin emosi di sini ya ini adalah wasit Jetman ini terlalu lama ambil keputusannya. Kalau mau penalti ya penalti, kalau mau dibatalkan ya harusnya segera bicarakan dengan asisten wasit dan juga harus segera diputuskan. Jadi ya sama kayak di Eropa yang udah pakai VAR. Pemain nih misalnya nih cetak gol tapi dianggap offside, tapi pemain ini minta sama wasit buat lihat VAR dan ternyata setelah dilihat di VAR nggak offside, maka keputusan yang udah dibuat pun yang dibilang offside ini bisa dibatalkan asalkan belum kick off lagi lo ya. Oke, itu ya udah jelas ya dikit. Nah, atas kekalahan ini, manajemen Persebaya resmi mengistirahatkan pelatih Josep Gombau. Gombau sendiri kabarnya sih saat ini tukar posisi nih sama Uston. Uston jadi pelatih kepala dan Gombau jadi direktur teknik. Untuk Uston sendiri, bulan November ini akan mendapatkan lisensi pelatih AFC Pro. Yang artinya Uston nggak akan lengser lagi dari jabatannya sebagai pelatih kepala di Persebaya. Dan Gombau lah yang lengser alias dipecat. Di sisi lain, Persebaya kabarnya nggak mau nih melepas Paulo Victor sebagai pinjaman ke Persikabo. Persebaya justru akan meminjamkan Paulo Victor ke tim Liga 2 Deltras FC. Nah, kenapa nih ke Deltras FC? Ya kita sama-sama tahu lah, Deltras FC dan Persebaya ini kan satu bos. Jadi ya wajar lah kalau Paulo Victor ini dipinjamkannya ke Deltras. Dari Barito Putra, di laga lawan Persikabo ada 2 handsball pemain Persikabo di kotak penalti, tapi tak digubris oleh wasit Bangkit Sanjaya. Alhasil, Barito pun gagal raih poin penuh dan hanya bermain imbang 1-1 dengan Persikabo. Lalu apa tindakan Barito Putra? Presiden Barito Putra Hasnur Yadi Sulaiman langsung komplain ke Ketua Komite Wasit PSSI akan kejadian ini dan luar biasa. Gak perlu pakai lagi istilahnya investigasi. Komite wasit langsung menonaktifkan wasit Bangkit Sanjaya selama 6 pekan cuy. Ya iyalah, yang laporinnya anggota Esko kok ya pasti cepet lah diresponnya. Coba kalau klub yang gak punya anggota di Esko, ada tarsok deh. Ada kepriwe iki son. Katanya akan jadi federasi yang bersih, federasi yang adil, yang fair, dan gak pandang bulu alias netral. Kok masih takut sama orang dalam? Pada baik kayak kuik son. Sing penting inyong istirahat dulu, inyong panturu. Makanya tim-tim yang ada petingginya di anggota PSSI, maka mau ada di berapapun, di urutan berapapun di klasemen, tenang baik anak inyong, pokoknya aman. Nah, bicara soal degradasi, ini kami pun kaget ya dengar berita kayak gini nih. Bukan cuma kami sih, tapi hampir semua pengamat bola dan wartawan pun kaget. Ada isu jika Liga 1 musim ini akan diubah regulasinya. Jadi kan dalam regulasi awal ada 3 tim Liga 1 yang akan terdegradasi ke Liga 2, yakni 3 tim terbawah. Nah, kabar terbaru yang kami dapat musim ini tuh diubah nih. Jadi cuma 1 tim aja yang terdegradasi, yakni tim yang terbawah. Tapi tim Liga 2 yang promosi ke Liga 1 tetap 3. Kalau ini beneran terjadi, ya berarti bener dong prediksi kami kalau bakalan ada konspirasi lagi. Nah, kalau regulasi ini diterapkan oleh PSSI pasti alasannya gini nih. Ini kami lakukan sebab musim depan Liga 1 akan pakai 20 peserta. Jadi cuma 1 tim yang harus ke Liga 2 dan 3 tim dari Liga 2 akan jadi slot untuk mengisi 20 tim tersebut. Nah, pasti gitu kan alasannya. Aduh, capek deh. Kan kami sering bilang, kalau ada tim Onono tengah berada di papan bawah, pasti akan ada konspirasi. Dan kalau ini terjadi, masih bilang kami selalu jelekin PSSI. Makanya buka tuh mata, lihat kenyataan. Kami pribadi sih cuma bisa bilang ini ya. Tapi bukan cuma kami loh yang bilang ini, tapi sejumlah pengamat pun udah bilang kayak gini tuh di akun-akun media sosialnya.
Dari PSS Sleman, pelatih PSS Sleman Bertrand Krasson memberikan komentarnya soal kekalahan 4-1 dari Persib Bandung. Menurut Bertrand, selain banyak kesalahan dari para pemain PSS, Krasson pun tak menyangka jika Persib adalah tim sekuat ini. It was a little bit predictable. This team is very strong. When you make that kind of mistake, they punish you directly. Dirinya menyangka PSS bisa mengimbangi Persib, apalagi babak kedua PSS cukup mendominasi. Tapi rupanya pikiran Krasson terhadap Hodak ini salah. Menurut Krasson, Hodak sangat jenius dan pintar memainkan tempo dan mental pemain Persib. Jadi kalau menurut Krasson, Hodak ini pinter banget bikin siasat. Hodak bikin permainan Persib ini seolah-olah loyo dan ngasih kesempatan lawan buat nyerang. Tapi ternyata ini cuma siasat buat ngumpulin tenaga dan nyari celah. Dan terbukti saat ada celah, Hodak langsung teriak pada pemain Persib dan seketika pemain Persib pun berubah total. Menurut Krasson, dirinya melihat dan mendengar sendiri loh instruksi Hodak ini di pinggir lapangan. Makanya menurut Krasson, tim manapun yang lawan Persib harus berhati-hati. Dan jika bisa, jangan kasih kendor Persib. Sebab kalau dikasih kendor dan lengah sedikit saja, maka habislah oleh strategi Hodak. Sementara Kapten PSS Sleman Kim Kurniawan pun mengatakan hal yang serupa dan mengaku terpukau dengan gaya main Persib. Dan justru Kim mengatakan meskipun timnya kalah, tapi dia bangga melihat Persib yang saat ini. Saat ditanya soal rumor akan pulang ke Persib, Kim tak mau menjawab. Tapi dari gestur wajahnya, Kim mengisyaratkan jika dirinya ingin ditarik pulang ke Persib. Ya, kita lihat nanti aja ya. Di sisi lain, pelatih Boyan Hodak membantah jika laga lawan PSS ini adalah laga terakhir Levi Madinda. Menurut Hodak, Levi masih ada kontrak hingga Desember dan putaran 2 Liga 1 ternyata dimajukan. Yakni ada 2 laga lagi nih lawan Madura United dan Arema FC sebelum akhirnya nanti Liga 1 dihentikan sementara karena ada kualifikasi Piala Dunia dan Piala Dunia U17. Hodak sendiri belum bisa menentukan ya apakah akan pakai Levi atau Tyron sebab manajemen Persib sendiri ngasih waktu sampai 28 November buat Hodak ini memutuskan. Nah, di laga lawan PSS kemarin, para bobotoh ini meneriakkan Levi stay dan ini pun didengar oleh bos Persib Teddy Cahyono yang memang ada di situ. Saat ini manajemen Persib cuma tunggu keputusan Boyan Hodak, pilih Levi atau Tyron. Manajemen Persib sendiri tengah menyiapkan rencana kedua andai Hodak tetap pakai Levi, yakni meminjamkan Tyron ke tim Liga 2 yakni PSKC Cimahi atau ke Persikap Kabupaten Bandung yang kabarnya pun akan mencoret salah satu pemain asingnya dan mencoba membicarakan kontrak Levi ini ke pihak agen Levi dan JDT. Jadi buat Levi ini statusnya masih ngambang atau menggantung ya cuy. Ya, kami pribadi ngerti sih dan paham sih kenapa Hodak ini belum bisa memutuskan. Sebab Hodak ini kan belum pernah pakai Tyron di pertandingan resmi ini dan belum tahu kemampuan Tyron. Ya nanti kalau jeda kompetisi Persib ini uji coba nih dan Tyron akan dicoba. Nah, tuh baru tahu deh bagus apa enggak si Tyron nih. Jadi buat Levi lover tenang aja ya, masih ada 2 laga lagi kalau mau lihat si Levi ini main. BTW lawan Madura United nanti nih di putaran kedua, satu pemain dipastikan dicoret, yakni McClough yang terkena akumulasi kartu saat melawan PSS Sleman kemarin.